Kekudusan-Mu melingkupi tempat ini Tuhan, bahkan memenuhi setiap kami hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami hari ini. Sebentar kami mau duduk diam dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau duduk diam dengar firman-Mu. Bahkan bukan hanya jadi pendengar, kami pulang jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus ruangan ini. Setiap kami bahkan keluarga yang bertalian darah dengan kami, seluruh harta benda kami dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih juga buat Pak Ferry, Pak Mart, buat kepercayaannya saya boleh melayani di tempat ini saudara. Tak kenal maka tak sayang, betul ya. Saya mau dikenal dan saya mau disayang. Nama saya Teddy Burhansyah. Saya datang dengan istri dan anak-anak. Istri 1 dan anak 2. Jangan dibalik saudara ya. Saya cukup dengan 2 anak, saya gak mau nambah. Dan saya cukup dengan 1 istri, gak mau nambah ya. Karena firman Tuhan dikatakan 1 untuk seumur hidup. Oke, perkenalannya itu aja saudara ya. Kita akan masuk ke dalam materi hari ini. Saya nggak mau khotbahin Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak mau Bapak Ibu hanya dengar khotbah, tapi saya mau kita semua sama-sama belajar. Katakan belajar. Karena tugas seorang murid adalah belajar. Yang siap belajar, siapin catatannya. Boleh di kertas, boleh di handphone, tapi buka handphone hanya buka Alkitab dan catatan. Setuju ya? Jangan buka IG dulu atau Facebook dulu ya. Kalau mau foto silakan. Kalau postingnya nanti ya. Oke, yuk kita belajar hari ini kebenaran firman Tuhan Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan apa? Kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya begitu merema ayat ini dalam Yeremia ketika gembala kita Paniko bagikan pada saat MDPJ. Gitu ya. Ayat ini kok begitu mengena sekali, merema dalam hati saya. Karena itu saya mau bagikan hari ini. Kalau kita lihat konteks Alkitab, Yeremia menulis di sini konteks peringatan kepada bangsa Israel yang jatuh dalam dosa dan penyembahan berhala. Mereka seringkali mengandalkan hikmat mereka, kekuatan mereka, kekayaan mereka, tapi mereka melupakan Tuhan. Oleh karena itu saudara, Tuhan mengingatkan bahwa kebanggaan sejati bukanlah pada hal-hal duniawi, tetapi pada pengenalan akan Tuhan. Wow. Saudara, kita nggak bisa kenal Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak terbatas, sedangkan kita manusia yang terbatas. Dalam keadaan berdosa, nggak mungkin kita bisa kenal Tuhan yang tidak terbatas. Tapi puji Tuhan, Allah menyatakan dirinya. Sehingga kita bisa datang, kita bisa cari Dia, kita bisa kenal Dia. Pengenalan akan Tuhan bukan sekedar mengetahui tentang Dia, tetapi mengalami dan hidup dalam kehendaknya setiap hari saudara. Kita perlu mengalami Tuhan dan kita juga perlu belajar saudara. Kita perlu mengenal Tuhan secara utuh dan benar. Seringkali kita salah pandang tentang Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan secara utuh. Banyak orang yang bilang bahwa Allah maha kuasa, artinya Allah bisa melakukan segala hal, betul ya? Saudara percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala hal? Saya gak percaya saudara. Saudara bingung dan kaget ya. Saya tanya kembali, apakah Tuhan bisa melakukan kejahatan? Halo, gak bisa. Apakah Tuhan bisa berbohong, berbuat curang, berbuat dosa? Tidak bisa. Artinya apa?
Tuhan, yes, dia bisa melakukan segala hal jika tidak bertentangan dengan sifatnya dia, karakternya dia, dan naturnya dia. Bahwa dia kasih, dia baik, dia setia, dia kudus. Amin. Nggak mungkin Tuhan bisa berbuat jahat. Jadi kalau saudara punya pengenalan yang utuh akan Tuhan, waktu ngalamin masalah, saudara nggak bilang gini, Tuhan jahat. Kenapa? Aku udah pelayanan, aku udah bayar perpuluhan, udah baca Alkitab. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Tuhan jahat. Halo, Tuhan gak bisa berbuat jahat. Waktu kita punya pengenalan yang utuh akan Tuhan, kita bisa bilang begini sama Tuhan, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap mengasihiku. Walaupun doaku rasanya belum dijawab, aku masih sakit Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan baik, Tuhan mengasihi aku dan Tuhan setia. Gak pernah meninggalkan aku. Yuk hari-hari ini banyak kita belajar makin mengenal Tuhan secara utuh dan benar. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran hari ini yang tidak alkitabiah saudara. Gitu ya. Nah dalam Yeremia ini Tuhan memperkenalkan 3 karakter utamanya. Dia banyak karakternya gitu ya. Ada kasih setia, ada keadilan, kebenaran. 3 karakter utama ini saudara. Sekarang hari ini kita mau belajar satu saja. Yaitu belajar tentang yang namanya kasih setia. Wow. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kasih setia dalam bahasa Ibraninya adalah hesed saudara. Bukan sekedar perasaan tapi tindakan aktif dari kasih yang penuh komitmen dan kesetiaan Allah kepada umatnya. Terutama dalam konteks hubungan perjanjian saudara. Jadi yang namanya kesetiaan itu berhubungan dengan janji. Untuk buat janji itu mudah, tapi nepatinya yang sulit, betul gak? Ya. Ntar deh Pak Mart saya traktir. Iya nanti ya saya traktir. Tapi ujung-ujungnya nepatinnya sulit. Makanya pernikahan itu berhubungan dengan kesetiaan. Kenapa? Karena mereka sudah berjanji. Suka duka, sehat sakit, kaya miskin kita sama-sama seumur hidup. Tapi banyak yang sulit menepatinya. Akhirnya apa? Pulangkan saja aku pada ibuku. Udah gak kuat Pak Pendeta. Lo di mana janjinya? Saudara, dunia masalah ini ada akhirnya. Tapi kasih setia Tuhan gak pernah berakhir. Bahkan dunia terus berubah. Kita lihat keadaan ekonomi hari-hari ini ya. Kesehatan kita berubah. Bahkan hubungan kita dengan manusia berubah. Tapi ada satu hal yang tetap dan tidak pernah berubah. Yaitu kasih setia Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Nah, maka itu Alkitab saudara bukan sekedar buku suci, tetapi juga buku perjanjian. Saudara, Alkitab kita itu luar biasa. Isinya dibagi 2, ada yang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya Alkitab kita ini buku perjanjian. Kesetiaan itu berhubungan dengan yang namanya janji. Alkitab ditulis kurang lebih 1600 sampai 1700 tahun lamanya saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. Waktu yang lama. Ditulis sekitar lebih dari 40 penulis yang berbeda-beda. Gitu ya. Mereka nggak saling kenal, mereka nggak janjian. Nggak saling kenal, bahkan hidup di zaman yang beda. Latar belakang beda, tapi mereka tulis. Ada yang tulis sastra. Gitu ya, ada yang tulis puisi, ada yang tulis sejarah, ada yang tulis Injil, ada yang tulis surat-surat. Tapi luar biasanya begini, mereka nggak saling kenal. Luar biasanya Alkitab kita punya benang merah yang sama, yaitu menceritakan tentang rencana keselamatan manusia yang diwujudkan melalui perjanjian-perjanjian Tuhan. Wow. Kalau bukan Roh Kudus, saya yakin ini nggak bisa. Kalau hari ini saya suruh Bapak Ibu tulis cerita bebas, mau sejarah, mau sastra, besok minggu depan dikumpulin, kira-kira punya benang merah yang sama gak? Sulit saudara. Saudara hidup di zaman yang sama aja sulit. Ini mereka zaman yang berbeda, gak saling kenal, tapi punya benang merah yang sama. Itu dahsyat. Saya percaya itu kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Makanya baca Alkitab setiap hari.
Ikut program hebat, saudara. Baca Alkitab setiap hari. Ayo, kita di gereja ini ada program hebat, saudara. Mungkin apa itu hebat, nanti boleh tanya-tanya ke Gembala Kul di depan ya. Baca, karena saya percaya Alkitab kita ini penuh kuasa. Gitu ya, ini bukan sekedar buku suci tapi perjanjian. Banyak orang mengenal Alkitab sebagai buku suci, tetapi tidak semua menyadari bahwa Alkitab adalah buku perjanjian. Alkitab bukan hanya sekedar kumpulan kisah rohani, ajaran moral, tapi berisi janji-janji Tuhan, perjanjian antara Tuhan dengan kita manusia. Nah, perjanjian itu apa sih? Perjanjian bahasa aslinya itu adalah covenant atau berit, gitu ya, Ibrani ya. Nah, covenant ini adalah berbicara mengenai hubungan, relationship. Bedanya dengan kontrak. Kontrak itu bukan berbicara tentang hubungan, tapi kesepakatan kerja biasanya gitu ya. Tapi covenant ini berbicara relationship, kebersamaan, hubungan. Lalu covenant ini didasarkan oleh kepercayaan. Sedangkan kontrak berdasarkan ketidakpercayaan. Contoh kalau saya mau kredit mobil saudara, saya hubungi bank gitu ya. Kita ada deal, ada kontrak. Sama-sama karena didasarkan ketidakpercayaan. Jangan-jangan nanti baru bayar nyicil 1 tahun, lu sudah kabur gitu kan ya. Tapi perjanjian Tuhan itu didasarkan kepercayaan. Wow. Bukan didasarkan oleh keuntungan rugi, enggak. Justru perjanjian kita dengan Tuhan yang diuntungkan bukan Tuhan. Siapa? Kita. Kalau kontrak dua-duanya harus diuntungkan. Saya bisa nyicil, bank dapat bunga. Kalau sampai ada yang melanggar kontrak, batal sudah. Mobil ditarik. Tapi perjanjian, covenant nggak bisa batal. Sekalipun manusia tidak setia, Tuhan tetap setia dengan janjinya. Kesetiaan Tuhan artinya tidak berhubungan dengan perbuatan manusia. Tidak tergantung dari respon manusia. Tapi perjanjian Tuhan itu kesetiaannya tergantung dari siapa dia. Yaitu dia Tuhan yang setia, saudara. Makanya kita belajar banyak hari ini tentang kesetiaan. Gitu ya. Ada yang namanya saudara proto-evangelium atau perjanjian awal. Dalam Alkitab tuh ada banyak perjanjian ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, ada yang namanya perjanjian awal. Kalau kita akad kredit gitu ya, ada buat perjanjian dengan notaris, ada yang namanya perjanjian awal dasarnya. Kalau ada perubahan-perubahan, harus merujuk kepada perjanjian awal. Ini nggak boleh dipisahkan. Ini nggak boleh, ini tetap harus dipegang. Sama dalam Alkitab itu juga ada namanya perjanjian awal. Apa itu perjanjian awal? Yaitu Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Antara si ular, si jahat dengan keturunan Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini perjanjian Tuhan mengenai penebusan. Ini perjanjian awal. Tuhan janji nanti sewaktu-waktu akan turun dari keturunan Hawa, yaitu Tuhan Yesus yang menghancurkan pekerjaan iblis. Dia akan menebus. Ini disebut juga namanya proto-evangelium. Apa? Kabar baik pertama, Injil pertama, berita Natal sukacita pertama. Makanya kalau kita lihat Natal, sudah ada belum dalam perjanjian lama? Sudah, Kejadian 3 ayat 15. Ini kabar baik pertama saudara. Ini Injil, berita baik pertama. Bahwa kita akan dibebaskan. Gitu ya. Jadi mengacu kepada yang namanya perjanjian awal. Nah, dalam perjanjian-perjanjian awal ini, ada yang namanya perjanjian Nuh. Lanjut ya. Ada yang namanya perjanjian Abraham, perjanjian Musa, perjanjian Daud, sampai akhirnya perjanjian baru. Perjanjian Nuh, Tuhan berjanji tidak akan membinasakan bumi. Bahwa bumi ini udah penuh dengan kejahatan secara moral. Tapi yang masuk dalam bahtera diselamatkan. Ini merujuk kepada perjanjian awal, berbicara tentang Yesus Kristus. Bahwa manusia memang secara hukum berdosa. Tetapi barang siapa yang menerima bahtera keselamatan dalam Tuhan Yesus, dia akan selamat.
Lanjut ke perjanjian Abraham. Abraham dibilang apa? Abraham, kamu akan jadi bangsa besar. Melalui keturunanmu, semua bangsa jadi berkat. Siapa yang dimaksud keturunan Abraham? Yaitu Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama Tuhan Yesus, maka kita berhak menerima janji Abraham. Makanya kita disebut anak-anak Abraham, saudara. Lalu lanjut lagi kemana? Ke Musa. Nabi Exodus yang mengeluarkan Israel dari Mesir, melambangkan perbudakan dosa. Keluar tanah Kanaan. Bukankah Yesus juga yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, saudara? Bahkan dalam perjanjian Musa, Musa diberi Taurat, perjanjian Sinai. Bukankah Tuhan Yesus itu yang akan menggenapi hukum Taurat? Jadi merujuk kepada perjanjian awal dan nanti digenapi dalam perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus. Begitu juga perjanjian Daud. Daud, keturunanmu akan kekal selama-lamanya. Siapa yang dimaksud? Yesus. Makanya Yesus dibilang anak Daud. Perjanjian baru ini merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Saya percaya kedatangan Yesus menebus manusia merupakan bukti kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Janji yang utama saja diberkati, ditepati, saudara. Apalagi cuma janji penyertaan, pemeliharaan, janji berkat, saudara. Ini yang utama aja Tuhan tepati. Makanya saudara, waktu kita paham Tuhan kita setia sama janjinya, maka hidup kita penuh dengan pengharapan. Kenapa Tuhan udah setia? Buktikan kesetiaannya di kayu salib. Saya percaya pemeliharaannya, berkatnya juga pasti digenapi. Amin. Yang besar aja digenapi gitu ya saudara. Oke. Nah, karena Tuhan kita setia saudara, maka kita juga harus setia. Karena saya percaya pertumbuhan rohani bukanlah mengubah apa yang kita percayai, tetapi mengubah siapa diri kita menjadi sama dengan apa yang kita percayai. Saudara, waktu ikut Tuhan udah berapa lama saudara? Seharusnya saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena tujuan kekristenan bukan sekedar masuk surga, tetapi serupa dengan Kristus. Saya percaya orang yang serupa dengan Kristus pasti masuk surga, saudara. Itu bonus. 1 Yohanes 2:6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahkan Galatia 5 mencatat buah roh salah satunya adalah kesetiaan, saudara. Yuk kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Kesetiaan Tuhan merupakan dasar untuk kita setia dan percaya. Nah, masalahnya banyak yang terpanggil, terpilih. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya mau katakan lebih sedikit lagi yang setia. Karena Amsal 20 mengatakan begini, ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Jangan sekedar baik, yuk tambahkan kesetiaan. Dikatakan orang baik banyak, tapi yang setia, saya mau bilang limited edition. Barang yang limited edition mahal atau murah? Sedikit atau banyak? Sedikit, mahal. Saya mau katakan orang yang setia itu mahal. Makanya kesetiaan tidak bisa dilakukan dengan orang yang murahan. Orang yang suka obral janji. Ya sehidup semati, sehat sakit, tapi ujung-ujungnya apa saudara? Makanya anak muda cari pasangan hidup jangan sekedar baik ya. Apalagi wibawa, tahu wibawa? Wibawa mobil, wibawa duit banyak. Cari juga yang setia. Jadi pasangan suami istri jangan sekedar baik, jadi yang setia. Jadi pelayan Tuhan jangan sekedar baik, jadi yang setia. Jadi jemaat bukan sekedar baik, jadi yang setia. Jadi karyawan pengusaha bukan sekedar baik, jadi juga yang setia. Gitu ya. Saya percaya sekali lagi banyak terpanggil, sedikit terpilih, lebih sedikit lagi yang setia. Biar saya temukan hari ini ada di jemaat GBI JIS. Mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, dan mereka yang setia. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Karena gini, panggilan Tuhan akan keselamatan buat semua orang. Yang terpilih adalah orang yang meresponi panggilan Tuhan. Tuhan saya mau dong Tuhan.
Makanya saudara terpanggil dan terpilih, sudah duduk di sini di gereja. Tapi yuk tambahkan jadi orang yang setia. Karena hanya orang yang menang dan hidup kekal bersama Tuhan, mereka yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Dalam Wahyu 17 ayat 14. Mau jadi orang setia saudara? Amin. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru banyak sekali pengertian setia. Gitu ya. Nah, saya hanya mau ekstrak dari kesetiaan ini, ada 3 poin utama dari kesetiaan. Gitu ya. Yang pertama adalah kesetiaan itu berbicara iman yang teguh. Saudara nggak mungkin bisa setia kalau saudara imannya tidak teguh, tidak kokoh. Gampang diombang-ambingkan, gampang goyah saudara. Saya percaya hari ini dunia tantangan godaannya semakin besar, betul ya? Banyak saudara godaannya saudara. Orang bilang itu ada 3 godaan dunia. Apa? Harta. Karena harta rela ninggalin imannya. 2, tahta. Karena kedudukan, jabatan, posisi, rela ninggalin Tuhan. Yang ketiga, karena cinta. Karena pasangan hidup, rela ninggalin Tuhan. Tapi saya mau nambahin yang keempat. Yaitu kuota saudara. Karena kuota hari ini apa? Orang sibuk main internet, gak baca Alkitab. Sibuk main medsos, gak pelihara hubungannya dengan Tuhan. Zaman sekarang itu udah postmodern saudara. Udah terbuka. Belum ada lagi kebenaran relatif saudara. Kebenaran yang suka-suka aja menurut lo. Menurut gue enggak. Makanya kita harus punya iman yang teguh. Mau godaan, mau badai, mau tantangan datang, kita tetap berdiri itu saudara. Saudara lihat ada gambar pohon bambu saudara. Saudara tahu bambu dia begitu tinggi, tapi ketika ada angin kenceng saudara, dia nggak mudah roboh, patah. Betul ya? Kenapa saudara? Ternyata pohon bambu itu saudara, dia biasanya 3-5 tahun pertama, bambu hanya fokus membangun sistem akarnya ke dalam. Setelah dia berakar kuat, baru apa? Dia muncul tumbuh. Tapi ketika dia kuat di dalam, pertumbuhan di atasnya pesat saudara. Bahkan beberapa jenis bambu bisa tumbuh hingga 1 meter per hari. Tapi fokusnya bambu itu apa? Dalamnya dulu, dia kokoh dulu baru ke atas. Makanya hari-hari ini saya mau bilang fokus pada kedalaman bukan penampakan. Seringkali kita lebih fokus kepada penampakan, penampilan, flexing di medsos. Tapi di dalamnya remah. Di dalamnya runtuh, gak kuat. Ketika ada badai sedikit, yo bye-bye Tuhan. Gak ada Tuhanan lagi deh, udah gak ada pelayanan lagi. Yo hari ini fokus bangun kedalamanmu sama Tuhan. Amin. Punya hubungan intim sama Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Bahkan dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mau katakan begini. Iman yang teguh tidak dibangun 1 hari. Tetapi setiap hari. Saudara gak bisa main sulap saudara. Ini bukan otomatis. Mungkin saudara diurapi, apakah langsung pulang punya iman yang kuat kokoh? Belum, harus dibangun setiap hari. Dikatakan lewat pendengaran, bukan hanya dengar tapi lakukan. Sesuai dengan Lukas 6 saudara. Tuhan Yesus mengibaratkan mereka yang membangun rumah di atas batu seperti orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dikatakan mendengarkan serta melakukan. Datang, dengarkan dan lakukan. Bahkan dalam Lukas 6 dikatakan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, bukan pasir. Artinya ada usaha saudara untuk menggali dalam-dalam. Yuk, dalam lagi kenal Tuhan. Yuk, dalam lagi kenal Tuhan.
Sampai kapan? Sampai Anda menemukan dasar yang kuat. Yaitu Tuhan Yesus, saudara. Yesaya bilang begini, sebab itu beginilah firman Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kisah 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Artinya iman kita harus dibangun di atas Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Bukan kesuksesan, bukan uangmu, bukan. Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita punya iman yang teguh. Amin. Oke. Yang kedua, yang pertama iman yang teguh, kedua adalah komitmen. Kesetiaan itu berbicara tentang komitmen, saudara. Komitmen itu janji yang disertai tanggung jawab, keterikatan sama janji gitu ya. Tapi saya tulis di sini, saya sederhanakan, komitmen itu adalah orang yang bertahan sampai akhir, orang yang sudah menyelesaikan apa yang sudah dia mulai atau dia janji. Itu komitmen. Berapa berat tantangan, dia tetap menyelesaikannya sampai akhir. Itu komitmen, saudara. Ada gambar kehendak bebas, pilihan dan komitmen, saudara. Setiap kita punya namanya kehendak bebas. Dari kehendak bebas lahir keputusan, pilihan. Tapi harus ditambahkan dengan namanya komitmen. Karena kalau sekedar keputusan bukan tanpa komitmen, itu namanya bukan komitmen, namanya komat kamit. Cuman janji doang. Contoh pernikahan sekali lagi. Saya dengan istri saya sudah menikah hampir 16 tahun ya. Kami udah menikah, saudara. Saudara, kalau saya flashback mungkin 20 tahun yang lalu, saudara. Banyak saudara wanita-wanita yang dekat sama saya. Waduh. Tapi saudara, saya memilih istri saya sekarang bernama Miriam gitu ya. Saya manggilnya Mary, panggilannya. Itu keputusan saya, itu pilihan saya. Bukan orang tua. Jadi di antara banyak pilihan, saya memutuskan, saya memilih Mary. Maukah engkau menjadi pasangan hidupku seumur hidup? Dia mau, yes I do. Wah gitu ya. Kita janji nikah. Sehat, sakit. Kaya miskin sama-sama seumur hidup. Tapi dalam perjalanan kurang lebih 16 tahun. Pernah berantem gak? Sering. Tanya, ada istri saya di sana. Sering saudara berantem. Tapi kenapa saya mau tetap bertahan? Karena saya punya komitmen. Begitu juga dengan gereja, pelayanan. Gereja di Jakarta banyak gak? Tapi ketika saudara sudah memilih, saya mau melayani di GBI JIS, saya mau berjemaat di GBI JIS, saya mau katakan tambahkan dengan komitmen. Jangan sekedar keputusan, saya mau melayani Pak. Tapi dikira, ayo ada doa pagi, doa fajar. Aduh males Pak. Itu namanya apa? Kamit. Bukan komitmen ya. Tambahkan dengan yang namanya komitmen, saudara. Saya percaya penebusan dalam Kristus sebagai bukti puncak komitmen Tuhan sama kita. Saudara, disalib tuh enak gak? Gak enak. Nonton The Passion of the Christ? Nonton ya? Pemerannya Jim Caviezel, dia bersaksi. Waktu dia syuting, saudara, harusnya nyambuknya dari atas ke bawah. Di sini ada lempengan besi. Tetapi miskomunikasi, nyambuknya begini, kena di sini. Wah, robek. Jatuh berdarah-darah. Mel Gibson sutradara bilang gini, wah aktingnya keren, bagus. Dia bilang ini bukan akting, beneran. Bawa ke rumah sakit. Waktu di atas kayu salib, dia ada scan gini, turun terus gini, bahunya lepas. Waktu dia di kayu salib, yang awan begitu pekat hitam, itu bukan buatan, itu betulan. Tubuhnya membiru, bukan makeup, itu betulan. Dia sampai harus operasi, saudara. Bahkan dia sempat kesambar petir. Waktu gelap itu. Sampai satu titik dia gini sama Tuhan. Tuhan, halo Tuhan. Ini kan cuma acting buat film. Kenapa jadi buat betulan? Tuhan ngomong dalam hatinya. Seberapa harga yang kau mau bayar buat film ini? Kedua, apa yang kau alami tidak sebanding dengan yang aku alami. Wow. Tapi Tuhan Yesus, dia tetap setia sampai akhir di kayu salib. Dia bilang gini, sudah selesai.
Artinya dia punya komitmen, saudara. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Saudara, dalam hidup kita mungkin berencana, saudara, everything is okay. Dari 1 Januari 31 Desember everything is okay jalanan gitu ya. Tapi dalam realitanya, saudara, ternyata banyak sekali masalah. Betul gak? Makanya saya tulis di sini bahwa untuk memulai kita perlu semangat. Tetapi untuk menyelesaikannya kita perlu komitmen, saudara. Banyak, saudara, tantangan hidup. Kadang 1 Januari kita semangat ya. Dengan janji-janji, dengan perubahan-perubahan. Tapi masuk ke hari kok Tuhan susah, makin susah ya Tuhan. Aduh, kena PHK ya Tuhan. Makanya untuk menyelesaikannya Anda perlu komitmen. Saya punya moto hidup begini, saudara. Hidup bersama Yesus bukan tanpa masalah. Hidup bersama Yesus apapun masalahnya tidak jadi masalah. Amin. Kenapa? Saya tahu walaupun ada tantangan, saya tahu Tuhan menyertai saya. Tuhan tetap setia. Tuhan gak pernah ninggalin saya. Saudara, ada atlet maraton asal Tanzania. Namanya John Stephen Akhwari. Saudara pernah dengar John Stephen Akhwari? Ada yang belum pernah dengar? Saya ngomong John Stephen Akhwari, dengar semua? Dengar, berarti sudah pernah dengar? Sudah kapan? Barusan, saudara ya. John Stephen Akhwari, atlet maraton asal Tanzania. Dia ikut Olimpiade Meksiko tahun 1968. Pada kilometer 19, kakinya kram, dia jatuh, terluka, bahkan bahunya sempat terinjak-injak gitu ya. Sempat ada pergeseran di bahunya, diobati. Ini peserta sudah selesai finish. Podium mau dibangun. Penonton sebagian udah pada pulang. Tiba-tiba John masuk lagi ke gelanggang pertandingan. Tiba-tiba penonton yang mau pulang jadi duduk lagi, saudara. Wah, beri tepuk tangan buat John. Wow. Sampai kapan? Sampai garis finish dia, saudara. Jadi ditanya sama wartawan. John, kok kamu mau masuk lagi sih ke dalam gelanggang padahal ini kamu udah sakit loh. John jawab begini, negara saya kirim 10.000 kilometer jauhnya ke tempat ini bukan hanya untuk saya memulai sebuah pertandingan, tetapi untuk menyelesaikan sebuah pertandingan. Wah, dahsyat, saudara. Saudara tahu gak, saudara, bahwa hidup kita ini dipanggil dan dipilih Tuhan bukan sekedar memulai pertandingan iman, tapi untuk menyelesaikan pertandingan imanmu dengan baik. Makanya Paulus bilang kan, aku telah menyelesaikan apa? Pertandingan imanku dengan baik. Yuk hari ini, apapun masalahmu, selesaikan pertandingan iman kita. Sampai nanti di surga nanti kita ketemu lagi di kekekalan, saudara. Amin. Lalu saudara yang berikut. Ternyata yang nomor 3. 1 tadi apa? Iman yang teguh. 2 tentang punya komitmen. Yang ketiga adalah orang yang setia adalah pengelola yang baik. Atau dapat dipercaya, saudara. Saya yakin bahwa setiap kita kalau punya bisnis, pasti kita percaya kepada karyawan yang bisa mengelola dengan baik ya. Kalau nggak bisa, kita nggak percaya. Nah, sebagai orang yang setia yang dapat dipercaya, kita harus jadi pengelola yang baik. Saya ambil ayatnya dalam perumpamaan talenta, saudara. Ya, perumpamaan talenta dikatakan ada yang 5, 2, 1 gitu ya. Yang 5 jadi 10, 2 jadi 4 gitu. Yang 1 tetap 1. Ini bukan berbicara jumlah, tetapi bagaimana tanggung jawab kita mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan. Gitu ya, maka dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Ini kepada yang 5 dan 2 ya. Ayo, engkau hambaku yang baik, ingat bukan hanya baik, dikatakan dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow. Jadi pengelola yang baik, saudara. Orang yang setia, dia pengelola yang baik, saudara. Talenta ini menambahkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, kesempatan yang udah Tuhan kasih. Sejak zaman penciptaan, manusia tidak diberi hak milik, hanya diberi hak kelola, saudara.
Adam dan Hawa disuruh pelihara, usahakan Taman Eden. Kalau saya ringkas, pelihara, usahakan Taman Eden, yuk buat jadi lebih baik, dikelola jadi lebih baik. Padahal Taman Eden udah luar biasa saudara. Tapi Tuhan kasih perintah kelola jadi lebih baik. Begitu juga dengan hidup kita saudara. Kelola hidup kita jadi lebih baik. Itu orang yang setia. Kalau dulu suka bohong, lama-lama ada perubahan. Ya masih bohong dikit-dikit. Lama-lama gak pernah bohong. Lama-lama jadi lupa yang namanya bohong apa sih. Yuk buat hidupmu jadi lebih baik saudara. Bukan hanya hidupmu, pernikahanmu, hubunganmu buat jadi lebih baik. Jangan satu, Pak saya mah setia gak mungkin cerai. Tapi tidurnya satu utara satu selatan saudara. Itu bukan orang yang setia. Orang yang setia akan begini. Mah, yuk kita buat pernikahan kita jadi lebih baik. Maafin papa ya mah. Mau buat jadi lebih baik. Bahkan apapun yang sudah Tuhan taruh, talentamu buat jadi lebih baik. Pelayanan di tempat ini, yuk buat jadi lebih baik lagi. Sadar yuk, semua itu adalah titipan. Saudara, belajar soal titipan, belajar dari tukang parkir. Tukang parkir, dia punya mobil banyak tapi gak pernah sombong. Karena dia tahu semua itu hanya titipan. Saudara, jangan sombong kalau Tuhan titip banyak berkat. Apa talenta Tuhan kasih banyak. Jangan sombong. Semua hanya titipan. Kita kelola jadi lebih baik. Tukang parkir saudara, waktu saya pulang saya ambil mobil saya, dia gak marah-marah. Lu curi mobil gua? Enggak. Karena dia tahu saya hanya dititipkan, dipercayakan. Yang punya udah ambil silakan. Sama. Waktu Tuhan mungkin ambil pelayananmu, ambil bisnismu, jangan marah sama Tuhan. Atau mungkin Tuhan ambil orang-orang yang dikasihi. Jangan marah. Istri saya pernah mengalami keguguran 4 kali saudara. Saya tahu saudara, itu hanya titipan. Saya gak mau marah. Sedih iya saudara. Sadar ya, semua hanya titipan, termasuk uang fulus. Persepuluhan berapa persen? 10. Sisanya 90% punya siapa? Punya Tuhan saudara. Kita dipercayakan 90% untuk kita kelola. Waktu ada keponakan saya saudara, dia minta uang sama kukunya. Minta uang dong. 10.000 buat apa? Beli es. Oh ya, nanti bagi ya dikit. Oh iya, dia beli es. Tapi saking enaknya saudara, saya datang, bagi dong. Dia bilang enak aja, ini kan punyaku. Saudara, seringkali kita gitu gak sama Tuhan? Tuhan berkati aku Tuhan, Tuhan berkati. Giliran persepuluhan, kita bilang enak aja Tuhan, ini kan punyaku Tuhan. Saya percaya saudara, persepuluhan itu adalah rasa syukur kita terhadap kesetiaan Tuhan saudara. Karena Tuhan sudah setia, makanya rasa syukur kita sebagai pengelola yang baik kita kasih mengembalikan persepuluhan. Saudara, sini ada gambar apa? Saya pernah berdoa, Tuhan saya durian saudara. Wah Tuhan, saya mau di belakang pohon, di rumah saya ada pohon durian dong. Yang gede, yang lebat, yang buahnya banyak. Tapi Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan jawab dengan Tuhan kasih ini saudara. Tuhan kasih benih. Karena kecil saudara, saya anggap remeh. Saya bilang, ini apaan sih? Kecil gak berguna. Saya mau pohon yang besar, buah yang lebat. Kenapa Tuhan kasih kecil? Gak remeh ini, gak berguna. Tiba-tiba Tuhan bilang, ambil lagi benih itu. Saya ambil. Tuhan bilang gini, kamu percaya gak? Sewaktu-waktu di dalam benih itu ada buah durian. Ada pohon durian, ada akar durian. Wah, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat saudara. Yes. Waktu benih ini kita apain? Kita kelola dengan baik, maka benih ini akan tumbuh jadi besar saudara. Maka itu jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Setia dalam perkara kecil tuh.
Saudara, pernah lihat kunci sebesar pintu? Kalau ada yang pernah lihat kunci sebesar pintu, tolong hubungi saya mau ikutan. Nggak ada yang pernah ya? Setuju ya? Kunci dimanapun sebesar pintunya, pasti kuncinya kecil. Saudara mau membuka perkara yang besar, dimulai dari hal yang kecil. Begitu juga sebaliknya. Ketika Anda meremehkan hal-hal yang kecil, Anda sedang menutup pintu berkat. Mulai dari perkara kecil. Makanya, if you cannot do great things, do small things with a great heart. Waktu saudara sedang melakukan perkara kecil di hadapan Tuhan, Anda sedang memperbesar kapasitas saudara untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Ada sebuah kesaksian anak muda saudara. Anak muda ini mulai pelayanan dari PDP, pendeta depan pintu, alias Asyir saudara. Asyir, lalu dia masuk dalam pengerja. Lalu dia bilang, wah saya mau main drum dong gitu ya, keren kan ya. Wah dia ada talenta, dia mulai main drum. Wah dia mulai les. Dia rumahnya di daerah Ciputat juga gitu ya saudara. Dia naik gak ada kendaraan, dia harus naik Wan Bisata 512 Ciputat Pulau Gadung. Perjalanan 2,5 jam, bolak-balik 5 jam. Lesnya itu di Kelapa Gading. Dulu ada namanya DMC, Disciple Music Center. Gitu ya, dia les di sana paling cuma 1 jam gitu ya. Tapi dia setia, dia kembangkan, dia kelola talentanya. Dia ikut audisi saudara. Audisi lulus trainingnya juga di Kelapa Gading. Tapi dia begitu setia ikut saudara. Sampai akhirnya dia tetap setia. Akhirnya jadi pelayan musik saudara ibadah raya. Akhirnya gembalanya lihat kesetiaannya. Diangkatlah jadi penjadwal musik. Lalu diangkat lagi jadi kabit musik saudara. Lalu Tuhan bilang, aku titipin talenta sama kamu, bukan hanya ini. Tapi mengajar, khotbah gitu. Dia mulai apa? Belajar lagi. Dia ikut diklat, di doe gitu ya. Masuk STT. Karena dia memang terpanggil untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan akhirnya puji Tuhan, lewat kesetiaannya hari ini hamba Tuhan itu diangkat jadi seorang wakil gembala di sebuah gereja lokal. Dan anak muda itu sekarang ada di sini. Anak muda itu sedang berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Di sini banyak saksi hidup saudara. Di sini ada senior saya di departemen musik. Ada Kartisa, Karoli, ada Kohendra juga yang ngajar saya di DMC. Gitu ya. Mereka saksi hidup saya saudara. Kalau saya nggak setia dalam perkara kecil, saya percaya hari ini saya nggak ada di sini saudara. Tapi saya mau setia. Bahkan saya mau bilang Tuhan, saya mau terus setia sampai akhir. Sampai Tuhan panggil saya kembali. Amin. Oke, next. Yang terakhir, Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya boleh undang pemain musik dan 2 orang ilustrasi tadi. Boleh? Yuk. Saudara, kata kemurahan di sini saudara itu menggunakan bahasa Ibrani-nya adalah hesed. Apa saudara? Hesed. Yaitu berbicara tentang kasih setia Tuhan. Dikatakan bahwa kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Boleh? Anak muda 2 orang? Yuk, waktunya nggak banyak. Berdiri sini bro. Sini. Nah, namanya siapa? Timothy. Siapa? David. Oke. Timothy hari ini saya kasih nama kebajikan. David hari ini saya kasih nama apa? Kemurahan. Dikatakan kebajikan dan kemurahan kasih setia Tuhan akan ngapain? Mengikuti aku seumur hidup. Dikatakan apa? Kebajikan. Ikut. Firman Tuhan bilang mengikuti, aku ikut dong. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan. Kebajikan. Ayo, ngikut, diam aja. Ngikuti terus seumur hidup kan? Firman Tuhan ikut. Saudara lihat ini. Kira-kira hidup kita masih kesepian gak? Gak ya? Perlu merasa sendiri gak? Gak usah. Perlu merasa takut gak? Gak usah. Ada apa? Ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan saudara. Dikatakan dia akan mengikuti aku seumur hidup. Jadi gak usah merasa sendiri lagi. Gak usah merasa aduh Tuhan siapa yang tolong saya enggak. Ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan saudara. Boleh minta nyanyi saudara?
Kak Tirsa tolong bantu. Aku percaya. Aku percaya Berkat-Mu atasku melimpah. Ada siapa saudara? Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, bahkan kata aslinya bukan sekedar mengikuti saudara, tapi mengejar. Wah, apa? Mengejar, dikejar dong. Ayo, wah lemes nih. Wah, ayo dikejar sampai dapat. Wah, belum sarapan nih. Wah, sampai dapat. Satu lagi. Mana? Saudara, itu namanya apa? Mengejar. Thank you. Tepuk tangan buat mereka saudara. Saudara, waktu saudara gagal, saudara kasih setia Tuhan, dia akan mengejar saudara. Makanya Daud bilang, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Romi, gak bisa. Karena kasih Tuhan mengejar saudara. Bahkan kebajikan itu arti gini, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan mengejar saudara. Makanya prinsip orang Kristen bukan mengejar berkat. No, dikejar berkat. Tapi kuncinya kita hidup setia sama Tuhan. Yuk, saya undang bangkit berdiri, kita nyanyi.